Tapi di Bandara Suta Terminal 3, saya kagum sama seorang yang jaga satu restoran di situ. Saya nanya, "Mas, ini mengandung haram enggak?" Jawabannya itu langsung menghardik saya. Hayya 'alal falah. Cek lagi, cek ya. Kalau di handphone ini ada aplikasi Al-Quran. Aplikasi Al-Quran kita buka, kita baca. Sama chatting di WhatsApp. Seru mana? Seru mana? Asyik mana? Betah mana? Lebih asyik mana? Itu cara mengukur diri kita. Saya nggak ngomong orang lain ya, diri kita sendiri. Ternyata anggota tubuh kita ini ketika diajak yang taat kok berat, diajak yang maksiat kok ringan. Jangan salahkan setan dulu. Ini belum ada peran setan ya, maaf. Ini setan masih nganggur. Setan marah loh, tersinggung setan. Manusia, saya belum goda kamu loh ya. Belum. Saya belum turun tangan. Ini baru kamu sendiri dengan nafsumu. Belum pakai setan. Nanti setan tuh menggoda yang agak berkelas, setan turun tangan. Kalau yang kerucuk kecil-kecil nih, kata setan, udah biar sama nafsunya aja udah bingung dia. Ngapain nih? Kita buang-buang anak buah untuk goda manusia yang udah digoda oleh nafsunya. Tapi beda dengan orang Jawa dulu. Jawa loh ya. Jakarta juga masuk Jawa, alhamdulillah. Orang Jawa dulu itu kalau makan, makanannya dari tanamannya sendiri. Dan makannya nggak banyak, makanya orang Jawa dulu panjang umur, sehat-sehat, seger-seger, ya kan ya, seger-seger. Karena makannya cuma sedikit dan makannya halal, halal, sehingga badannya kuat-kuat. Sementara kita cek, kita satu hari makan bukan 3 kali loh, hoax itu satu hari makan 3 kali, berkali-kali makan. Cuman kan bentuknya mungkin makan buah, makan ini, makan itu, berkali-kali makan. Tapi tesnya Ramadan, jangan usah jauh-jauh. Ramadan kan sudah bulan khusus untuk ibadah, betul? Bulan khusus untuk ibadah. Kita kalau Ramadan itu masjid lebih banyak orang yang sholat atau orang yang tidur? Siang, nggak bahas malam. Siang, orang masuk masjid itu yang lebih banyak aktivitas sholatnya atau aktivitas tidurnya? Ya awalnya sholat zuhur. Awalnya baca Al-Quran selembar 2 lembar. Lanjutannya apa? Tidur. Terus dalilnya naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Ini penyalahgunaan dalil ini. Jelas salah. Itu dalilnya buat sahabat yang kalau puasa nggak pernah tidur. Maka ketika tidur sebentar gelo, kecewa, ya Allah, nyesel. Kenapa tadi saya tertidur? Maka Rasulullah bersabda, tidurnya ibadah. Karena kamu kalau enggak tidur, kamu juga ibadah. Sementara kita meleknya aja enggak ibadah. Terus ngomong tidurnya ibadah. Ini kan keterlaluan luar biasa. Oke, kembali dulu. Jadi tangan kita, kaki kita, tubuh kita susah diajak taat. Bukan gak mau loh ya, susah, berat, butuh perjuangan. Tapi kalau diajak maksiat, gampang. Kenapa? Yang masuk ini loh. Yang masuk gak kita jaga. Beda dengan Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi sampai meninggal dunia tidak pernah makan roti kecuali buatan ayah dan ibunya sendiri. Dan makannya hanya roti sama sesekali buah. Dan buahnya itu dari uang yang diperoleh dari orang tuanya, dan belinya buah dari perkebunan yang betul-betul milik pribadi halal gitu, bukan perkebunan wakaf. Jadi buahnya saja itu dipilih yang betul-betul halal. Roti buatan orang tuanya. Di sini saya kagum sama orang tua Imam Nawawi. Bagaimana sampai anaknya umur 40 tahun lebih masih seminggu sekali, 2 minggu sekali dari Nawa ke Damaskus ngirimkan roti. Nina roti makan, Nina roti makan, Ina roti makan, stok roti. Karena ayahnya sudah berpikir, jangan sampai anakku kemasukan barang yang haram.
Jangan sampai anakku kemasukan barang yang haram. Makanya keberkahan ayah dan ibunya ini luar biasa. Tidak boleh. Nah sementara kadang kita jadi orang tua, yang penting hidup Beb, anak saya Beb, halal haram nggak penting lah sekarang, zaman sekarang nih mana sih yang halal Beb? Masya Allah, nggak mikir nih halal atau haram. Ya Maimun Zubair rahimahullah, Mbah Mun. Ini ada satu rahasia tentang Mbah Mun yang banyak orang nggak tahu. Ya mudah-mudahan keluarga Mbah Mun ridho saya cerita ini. Karena ini penting untuk didengar orang lain, ya, didengar orang lain. Mbah Maimun Zubair itu ada keluarganya di Jakarta, ada. Ya, keluarganya di Jakarta ada. Tapi kok dilihat sama teman saya berkunjung ke rumahnya itu kok cerdas-cerdas, pinter-pinter gitu ya. Dan wajahnya soleh. Diteliti apa rahasianya ini. Padahal hidup di Jakarta ini untuk anak-anak zaman now tidak terkontaminasi itu kan ya agak susah karena emang glamornya ibu kota. Tapi kok bisa soleh, pintar-pintar, baik-baik, sama orang tua santun-santun, sopan-sopan, ya ngaji, ya cerdas di sekolahan. Dicek, ternyata Mbah Mun ngasih pesan, kalau kamu kerja sebagai pegawai negeri, jangan pernah gajimu jadi makanan. Jangan pernah gajimu jadi makanan. Gaji diterima, tapi tidak dibuat makan untuk kepentingan yang lain. Dan jangan terima dari A sampai B, dari manapun untuk makan sehari-harimu. Untuk makan sehari-harimu, beras itu jangan beli dari A sampai Z, jangan beli. Tapi untuk makan sehari-harimu, untuk istrimu, anakmu, ya. Bahkan kalau kamu punya cucukmu, berasnya langsung saya kirim dari Rembang sana. Jadi beras itu dikirim dari sawahnya Mbah Maimun Zubair sendiri. Yang mana kalau nanam ya diwiriti, ya didikiri ya. Ya, jadi berasnya ini jelas beras yang betul-betul halal. Keluargamu harus makan beras ini. Karena makanan yang masuk ini murni halal, ya jadinya orang-orang yang luar biasa. Lah sementara kita masuk toko, masuk warung, masuk restoran, gak peduli halal atau haram. Karena kita gak peduli surga atau neraka. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Semua daging yang tumbuh dari haram, dia layak tinggalnya di neraka, bukan di surga. Naudzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin. Maksud saya ngomong begini nih buat saya sendiri. Jangan kamu kira saya nggak ngeri. Ini saya ngeri.com karena saya kan sering jajan ya. Saya ahli kuliner, namanya juga sopir. Kalau lapar ya belok keluar tol cari makan gitu kan ya. Ini tapi saya punya SOP. Saya nggak sop ya. Saya nggak malu bertanya, saya nggak peduli. Istri saya juga pernah malu ketika saya ajak makan, karena saya kok nanya ngeri.com. Saya kok nanya beneran, Mas pakai yang haram enggak? Enggak Pak, ini di sini halal semua. Yakin halal semua? Halal Pak. Terus itu bumbunya kira-kira pakai arak enggak? Saya sebutkan nama gitu ya. Oh kalau itu pakai Pak. Kamu bilang tadi halal semua, tapi itu arak itu najis, itu nggak boleh, itu dipakai untuk bumbu. Saya nggak mau nyebutkan namanya ya, nama bumbunya. Bumbu yang dipakai untuk masak itu kadang banyak mengandung arak yang haram untuk dikonsumsi umat Islam. Tapi kita nggak mau nanya, dan yang di dapur nggak menjelaskan, tidak menjelaskan, sehingga nggak sadar makanan kita makanan haram. Saya didik anak-anak saya tidak boleh beli makanan kecuali ada label halalnya. Jadi anak saya kalau masuk toko tuh nomor satu dia tuh ada halalnya enggak ada halalnya enggak diambil. Harus ada halalnya. Pengen enggak ada halalnya, ada kamu cari yang ada halalnya. Enggak ada halalnya, no. Harus ada halalnya. Nah, yang menarik, saya pernah masuk ke satu mall di Jakarta ini. Masuk satu mall, ini berkat pakai kopiah putih. Pakai kopiah putih ini kan wajah saya tampak jadi agak tua dikit gitu ya. Kalau nggak pakai kopiah putih akan semakin tua saudara-saudara. Kalau terlambat semir kan rambutnya kelihatan putih gitu.
masuk mall, masuk satu restoran, ternyata ya nggak halal. Masuk satu restoran lagi, nyatanya nggak halal. Jadi udah hampir capek ini nyari yang halal nih. Ada satu restoran saya belum nanya, di depan tuh kan ada pelayan ya, ada pelayan. Biasanya kan manggil silakan ya masuk restoran kami. Tapi pelayannya ini lihat saya, langsung mengatakan, Bapak, sama noleh kanan noleh kiri. Pak, jangan masuk Pak, haram. Jangan masuk Pak, haram. Saya bilang, ya mas, terima kasih. Loh iya toh, dia bisik-bisik, saya juga bisik-bisik ya. Ini kan masih pelayan yang baik. Makanannya haram Pak, mengandung yang haram. Nah zaman sekarang enggak nih. Tapi di Bandara Suta Terminal 3, saya kagum sama seorang yang jaga satu restoran di situ. Saya nanya, Mas ini mengandung haram enggak? Jawabannya itu langsung menghardik saya. Maaf Pak, kalau di sini ada yang haram, saya juga nggak mau Pak kerja di sini Pak. Saya langsung, kalau begitu saya pesen Mas. Wah, mantap ini ya. Ini mantap. Lah kelihatannya ribet, orang anggap ini ribet bener, mau makan aja nanya halal Banda, ini kok ribet. Mohon maaf, kalau kamu nggak mau ribet dikit, nanti masuk surgamu ribet. Kalau nggak mau ribet sedikit, masuk surgamu ribet. Lebih baik ribet sedikit, tapi setelah itu nggak ribet lagi. Karena makanan haram itu masuk sedikit, hati kita akan jadi kaku, beku, nggak bisa ngerasain apa-apa. Contoh ya, orang itu dengar ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kan enak di hati ya. Tapi kalau udah kebanyakan yang haram, apa itu? Itu suara apa itu? Suara apa? Nggak nembus. Kecuali kalau Allah mau ngasih hidayah yang luar biasa. Tapi normal nggak nembus. Karena yang haram ini nutup, jadi hijab, ya akan nutup. Hayya 'alal falah.